Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat tentang munculnya wabah virus corona, mengenai kebolehan dan tidaknya orang menunaikan ibadah di dalam masjid. Ada beberapa anjuran yang diantaranya pemerintah menganjurkan kepada umat Islam agar supaya tidak melaksanakan sholat Jumat, sholat taraweh secara berjamaah di dalam masjid. MUI juga memberi fatwa kepada umat Islam agar tidak melaksanakan sholat Jumat dan taraweh di dalam masjid secara berjamaah. Demikian juga organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah memberikan fatwa yang relatif sama. Munculnya fatwa ini oleh sebagian masyarakat ditanggapi negatif. Ada di antara mereka yang kemudian memaksakan kehendak untuk melaksanakan sholat Jumat dan sholat taraweh secara bersama-sama di dalam masjid. Dalam konteks hukum Islam, seperti apa tentang ketidakbolehan orang menunaikan ibadah sholat Jumat dan sholat taraweh di dalam masjid ini? Kita harus paham bahwa wabah virus corona ini sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Orang yang terserang, jika kondisi fisiknya tidak kuat, dampaknya adalah meninggal dunia. Virus corona ini bisa menular kepada orang lain dan berantai jika kemudian tidak dicegah secara bersama-sama. Soliditas dan solidaritas yang diinginkan oleh berbagai kalangan harus dilakukan secara baik. Untuk itu perlu direspon secara utuh tentang pembatasan terhadap orang yang menunaikan ibadah sholat Jumat dan sholat tarawih di dalam masjid ini. Bahkan mungkin bukan pembatasan, dilarang orang itu menunaikan sholat Jumat dan sholat tarawih di dalam masjid. Kita harus paham bahwa di antara maqasidus syariah, tujuan hukum adalah menjaga jiwa. Jika jiwa ini sangat rentan dengan tertularnya oleh virus corona, maka jiwa ini harus dijaga. Istilah yang ada di dalam maqasidus syariah adalah hifdun nafsi, menjaga jiwa. Untuk itu
siapapun tidak diperkenankan orang itu mengorbankan jiwanya yang kemudian mengarah kepada kebinasaan dan kehancuran. Ini prinsip di dalam hukum Islam, bahwa umat Islam harus menjaga keselamatan jiwa itu sendiri. Karena jiwa harus diselamatkan, maka hal-hal yang mengarah pada penghancuran terhadap jiwa, misalnya tentang virus corona yang bisa mematikan orang, maka harus dihindari. Di antara menghindarkan diri dari virus corona ini adalah sebuah kewajiban kalau memang sangat berbahaya terhadap keselamatan jiwa itu sendiri. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Janganlah kalian ini menjatuhkan diri kalian dalam kehancuran. Kita dituntut untuk menjaga diri. Kita dilarang untuk mengorbankan diri, menghancurkan diri ini dalam sebuah kehancuran. Dalam hal ini dilarang kita ini terlibat dan mengarahkan diri ini kepada menularnya virus corona itu sendiri. Kita tidak tahu virus corona itu ada di tubuh siapa. Bisa jadi ada di tubuh kita, yang kemudian dari tubuh kita bisa menular kepada orang lain. Bisa jadi ada di tubuh orang lain yang kemudian menular kepada diri kita. Dari perspektif ini, maka kita selaku umat Islam harus menjaga diri ini kalau ada kekhawatiran bahwa diri ini ada virus yang kemudian bisa menularkan kepada orang lain. Atau jika kita memang tidak terkena virus, kita pun juga harus menjaga diri ini kalau kemudian orang lain terkena virus kemudian masuk di dalam diri kita. Kedua hal ini harus perlu dijaga. Tentang diri kita harus dijaga, jangan sampai diri ini terkena virus corona. Orang lain pun juga harus dijaga agar orang lain tidak terkena virus corona. Keselamatan jiwa tidak hanya mengarah pada diri ini, pun juga harus mengarah kepada orang lain. Dengan demikian timbal balik di dalam kehidupan ini adalah penting, sehingga menghindarkan diri dari sholat berjamaah di dalam masjid, baik itu sholat Jumat maupun sholat tarawih, adalah hal yang harus kita hindari. Dalam kaidah disebut la darara wala dirara. Tidak boleh ada kemudaratan terhadap diri sendiri, dan juga tidak boleh ada kemudaratan terhadap orang lain. Maknanya kita harus berupaya untuk menjaga diri ini agar tidak terkena darurat, kebinasaan, bahaya yang menimpa kepada kita sehingga kita bisa sakit dan bisa-bisa kita meninggal dunia. Dan kita pun juga harus mengantisipasi agar supaya orang lain pun juga tidak terkena musibah dari munculnya virus corona yang mengenai mereka. Untuk itu Islam mengajarkan kepada umat manusia agar supaya menjaga keselamatan diri dan berupaya untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang negatif. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat. Bisa jadi kita menunaikan sholat berjamaah ada hikmah, ada manfaat bagi kita. Kita bisa bersilaturahim, kita bisa berkomunikasi, kita bisa berdiskusi dan lain sebagainya. Tapi Islam mengajarkan kepada kita menghindarkan diri dari darurat, kerusakan,
jauh didahulukan, lebih didahulukan daripada sekedar menarik manfaat itu sendiri. Untuk itu, hal yang urgen dan harus diperhatikan oleh umat Islam, jangan hanya berpikir tentang kemaslahatan saja, yang perlu dipertimbangkan adalah kemudaratan dan kemafsadatan itu sendiri. Untuk itu, secara normatif, hukum Islam menetapkan kepada kita bahwa itu diperkenankan meninggalkan sholat Jumat dan sholat taraweh di dalam masjid kalau memang berdampak negatif terhadap kehidupan itu sendiri. Jauh lebih berharga dan lebih mulia kita menjaga diri ini, keselamatan ini, dari sekedar mencari pahala yang berakibat dampaknya negatif di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kesadaran di tengah-tengah masyarakat perlu kita munculkan. Seringkali yang muncul di dalam kehidupan masyarakat adalah problem sosial. Bisa jadi karena masjid bukanlah miliknya, tapi milik orang lain, yang justru orang lain itu tidak setuju, kita setuju. Atau sebaliknya, kita setuju, orang lain tidak setuju. Dampaknya adalah pertikaian dan percekcokan. Untuk itu, perlu kita berikan pemahaman secara baik bahwa virus corona ini sangat berbahaya di dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu memperdebatkan siapa yang memberikan modal kepada masjid, siapa yang memberikan amal saleh kepada masjid, tetapi mari kita bersama-sama untuk membangun keutuhan umat Islam dan menjaga kemaslahatan umat Islam secara menyeluruh. Dengan demikian harapan kita tidak perlu mempertentangkan persoalan-persoalan yang kemudian memunculkan perbedaan pendapat, tapi mari kita arahkan kepada penjagaan terhadap jiwa dan diri ini agar selamat. Dengan demikian kita berperilaku seperti ini telah memberikan contoh kepada orang lain bahwa kita berupaya untuk memakmurkan masyarakat dan menjadikan masyarakat ini hidup dalam kesehatan, kemakmuran, dan ketentraman. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.